rencana pertemuan yang kami lakukan ini ya sesuai dengan ajakan dari teman-teman dari PDIP ini dalam konteks untuk membangun bangsa dan negara. Berbicara masalah ideologi dan falsafah negara ini gitu. Bagaimana kita bisa maju ke depan ya dengan berbagai kekuatan, dengan berbagai perbedaan yang ada saat ini. Nah, seperti itu konteksnya. Tapi kalau bicara mengenai siapa capres, siapa cawapres, setahu kami bukan itu yang akan menjadi pokok bahasan. Ya nggak tahu kalau misalnya dalam pertemuan ternyata berkembang hal lain ya kita tidak tahu. Tapi kita tunggu saja, tunggu pertemuannya terjadi. Nah nanti setelah pertemuan terjadi saya baru bisa jawab, Mbak Livi. Artinya kan kita tetap membangun komunikasi. Tadi Prof. Karim mengatakan jika orang tergoda ya itu bukan urusan kami, tetapi kami itu adalah untuk membangun sebuah komunikasi bagaimana kita sebagai sebuah bangsa, biarpun kita berbeda partai politik, tetapi kita bisa mensukseskan di dalam satu pikiran bahwa pemilu tahun 2024 caleg dan presiden itu bisa berlangsung dalam damai. Nah, terkait dengan calon wakil presiden tadi saya sudah sampaikan dengan tegas bahwa tentu saja sangat banyak masukan kepada kami. Nah, tetapi keputusan mutlak pertimbangan itu ada di ketua umum. Kami tunggu perintah sama seperti pada saat diumumkan Ganjar Pranowo. Apakah kalau misalnya ditanya siapa punya peluang yang terbesar, saya tidak tahu. Politik yang selama ini menjadi barrier, di mana antar elit dan antar partai itu saling tidak bertemu, tak mungkin bisa cair dan kemudian bisa saling berkomunikasi hanya demi untuk menyatukan kesamaan kepentingan politik. Kalau kita agak sedikit merunut misalnya, hal ihwal yang kemudian membuat elit-elit PDIP dan Partai Demokrat ini bertemu, tentu triggernya itu tidak terlepas ketika nama AHY kemudian muncul sebagai sosok yang dinilai punya potensi untuk bisa berpasangan dengan Ganjar Pranowo. Tentu di samping nama-nama yang lainnya, ini kan yang sebenarnya membuat kenapa kedua partai dalam waktu dekat akan melakukan pertemuan politik. Artinya apa? Hal-hal yang terjadi di masa lampau 20 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, seakan-akan hanya sebatas menjadi batu nisan politik yang kemudian sangat mungkin akan segera ditinggalkan dan akan dikubur, dan itu akan segera mudah untuk dilupakan. Duet Ganjar AHY makin realistis terwujud. Hubungan PDIP dan Demokrat cair, komunikasi jalan terus. Tribunsolo.com. Hubungan PDIP dan Partai Demokrat kini kian cair pasca pertemuan Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta, Juni lalu. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengakui jika pertemuan Puan Maharani dan AHY mulai membuka komunikasi baru antar dua partai. Terus dilanjut pertemuan, artinya kita menjadi cair sekali, kata Hasto Kristianto ditemui di Rumah Aspirasi Jalan Diponegoro Menteng, Jakarta Pusat, Kamis 6 Juli 2023. Hasto mengatakan PDIP dan Demokrat kini saling berkirim kabar, baik sesama DPP maupun di tingkat fraksi di DPR. Hasto mencontohkan di DPR misalnya, bagaimana pasca pertemuan Puan Maharani dan AHY membuat pimpinan-pimpinan kelompok fraksi dua partai saling berdialog. Sehingga enak untuk terus berdialog kan, ujar dia. Kubu PDIP memaknai hal ini sebagai sesuatu yang positif dan menepis hubungan renggang kedua partai. Ini merupakan energi yang positif jadi langkah-langkah ke depan, ungkap dia. Sebelumnya diberitakan, AHY bertemu dengan Puan Maharani di hutan kota pelataran GBK Senayan, Jakarta, Minggu 18 Juni 2023 pagi. Puan dan AHY langsung berjabat tangan ketika bertemu. Mereka bahkan melakukan tos. Kayak kemana sih? Orang akrab, kata Puan. Adapun sejumlah elit PDIP dan Demokrat sudah tiba lebih dulu. Mereka tampak menunjukkan keakraban saat bertemu. Tidak sedikit di antara mereka yang berpelukan, kemudian berfoto bersama sambil mengacungkan jempol. Dalam pertemuan itu sejumlah elit PDIP turut hadir, antara lain Sekjen Hasto Kristianto, Wasekjen Utut Adianto, Ketua DPP Bapilu Bambang Pacul, dan politisi PDIP Masinton Pasaribu. Sementara itu dari Demokrat tampak hadir Sekjen Teuku Rifki Harsha, anggota Majelis Tinggi Demokrat Syarif Hasan, Wasekjen Demokrat Irwan Viko dan Jensen Sitindaun, serta politisi Demokrat Didik Mukrianto dan Santoso.